Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Baitus Salam Bogasari. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang Allah curahkan dan kita enggak pernah mampu menghitungnya. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha, dan apabila engkau tidak menghitung nikmatku, nikmat Allah, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Maka banyak saja bersyukur supaya nikmat-nikmat ini ditambahkan. Dan janji Allah diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan sholawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh, meniru, mengikuti, meneladani beliau. Dalam Quran disebut dengan ittiba, agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? 7 apa? Ya, Dzulqa'dah. Nek 7 Juni gak usah nang masjid ya. Nah, bulan ini adalah salah satu bulan yang diharamkan. Saya baca dari surat 9 dan 36 untuk antum semua. Inna idatas suhuri indallahi isna asara sakhram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. 4 bulan ini diuraikan Rasulullah dalam hadis Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11 sekarang, Zulhijjah bulan 12 bulan depan, tutup tahun, masuk tahun baru insyaallah 1444 Hijriah nanti, itu bulannya bulan 1 Muharram. Nah, ini 3 yang urut. Jadi kita ini dikasih Allah 3 bulan ini bulan haram. Wa syahru Rajab mudarrab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya Rajab, yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram, Rajab. Kita masih ditambah lagi sama Allah bulan yang istimewa, bulan 9. Bulan apa itu? Muni September ngono. Wis kasan kene. Ramadan, ya. Nah, ada apa dengan 5 bulan ini? Kembali ke surat 936, Allah katakan fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Menganiaya diri, menyanyiakan 4 bulan ini. Kenapa? Saya ambil dari hadis Muslim. Nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyat dikfin." Satu amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan masih ditambah Ramadan itu, satu amal kebaikan dilipatkan Allah 10 kali. 10 kali. Ila sampai dengan sab'amiyat dikfin. Sab'a berapa sab'a? 7. Mia dikfin. Mia bukan yang jaga warung kopi, ya. 700. Jadi satu amal kebaikan itu 1 sampai 700. Jadi kalau misalnya ada nenek-nenek nyebrang, sampean seberangkan dihitung 10 kali. Gak usah nenekku mau balik sampai 10 ini, enggak usah. Satu kali dihitung 10 kali. Salat berjamaah pahalanya berapa? 27. Ini bulan apa? Dzulqa'dah. Berarti tadi minimal berapa? 270. Hak. Kenapa Allah berikan ini buat kita? Manusia berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khaliqul insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan kemudahan, keringanan. Karena manusia itu lemah. Catatan B kita tuh banyak, kecuali B baik. Apa saja B yang banyak ini? Betik, blebes, bulet, blingset, beler, ya. Itu lebih banyak. Ini kalau nggak dibantu Allah dengan 5 bulan yang dilipatkan, nanti di Yaumal Mizan, hari timbangan, rasanya berat. Itu kita lakukan dalam keadaan sadar, nggak sadar, khilaf. Itu kita selalu berbuat dosa, keliru dan salah. Dan ini numpuk, dibantu Allah dengan kebaikan. Maka amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Hadakuli min arba'uli hal. Rasul pesankan ada 4 yang jangan ditinggalkan di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab plus Ramadan. Yang pertama apa? Aksiru rakaatan di salatihim. Perbanyak salat kalian rakaatnya. Di rakaatnya suruh perbanyak. Kata perbanyak rakaatnya jangan aneh-aneh. Lek ngono subuh iku tak gawe 5. Maghribe 8. Jangan aneh-aneh. Maksudnya memperbanyak itu, salat itu kan ada 2. Ada fardu, ada sunnah. Sunnah ada 3. Mandub, tatawu, nafilat. Mandub apa mandub? Salat tahiyatul masjid, salat wudu. Nah, itu boleh dirangkap. Saya tadi datang, saya lihat gak lama mau adzan, saya langsung niat, ya Allah, ini saya niat salat wudu dan salat tahiyatul masjid. Boleh. Kalau misalnya mepet sekalian qobliyah duhur boleh. Ya. Kalau sunnah boleh. Kalau wajib nggak boleh. Kalau wajib boleh, enak lah. Teko subuh, ya Allah, ini sekalian untuk duhur, asar, maghrib dan isya ngono kadare. Ya. Nah maka untuk yang fardu boleh kalau memenuhi syarat syar'i, safar, sakit itu boleh. Di kedokteran saat operasi besar itu boleh. Ya, jadi misalnya operasi melibatkan dokter anestesi, dokter ahli bedah, dokter internis, ya. Semua operasi besar mulai jam 12 sampai jam 4 misalnya. Itu pasti nabrak asar. Maka boleh waktu duhur diambil asarnya. Soalnya kalau ndak, iki disuwek kabeh iki pasien bledek adzan, salat. Mate iki mayate dibedah kabeh. Jadi itu boleh. Namanya rukhsah, kemudahan. Maka perbanyak salat. Ambil mandub. Ambil tatawu. Apa tatawu? Apa tatawu? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh enggak ada yang nyambung. Tatawu apa?
rawatib. Yang ada qobliyahnya ambil, yang ada ba'diyahnya ambil. Tuh tatawu. Kemudian nafilat. Apa nafilat? Dalam surat 17 ayat 79. Walaili fatahajjat bihi nafilatalak. Nah, nafilat. Pada permalam 3 malam tambahan. Itu ada 2. Tahajud dan duha. Nah, jadi tatawunya rawatib, mandubnya wudu dan tahiyatul masjid, nafilatnya duha dan tahajud. Kalau mau istiqoroh, istiqoh, mau hujan, sholat mau pakaian ikhram itu semua masuk hajat. Nah, maka perbanyak sholat. Kemudian yang kedua, perbanyak. Saya lanjutkan hadisnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah yang sudah berikan kepada kita dibelanjakan fisabilillah, untuk jalan-jalan agama Allah. Ya, jadi infak sedekah. Ya. Waktu Ramadan kenapa kok dahsyat? Kota infak lewat. Wah, di sini. Pokoknya Ramadan karena tahu dilipat-lipatkan. Lah ini diulang lagi sama Allah. Diulang. Nilainya dikalikan 10 minimal sampai 700. Janji Allah 1 dinar ditukar berapa? 700 dinar. Berarti minimalnya berapa jadinya? 7.000. Ya. Kok pakai angka 7 semua ya? 7 itu dalam Islam besar maknanya 7 itu. Ada orang yang nanti tidak pakai dihisab. Langsung lewat tok masuk surga. Jumlahnya berapa? 70.000. Kenapa kata 7? 7 dalam Islam artinya besar. Bukan berarti cuma 70.000 orang tok yang masuk surga dihisab. Kok Bogasari gak masuk kuota lah. Berapa sahabat, berapa tabi'in, berapa mujahid, entek kuotanya, enggak. Ya, arti 7 itu besar. Nih, Allah ciptakan langit berapa lapis? 7. Allah ciptakan hari berapa? 7. Kita disuruh tawaf berapa? Kita disuruh sa'i berapa kali? 7. Nah itu loh. Jadi 7 itu besar. Makanya kalau 777 Islam ya sih. Nah kadek songo bau deh. Iya. Nah saudaraku, maka disinilah makna 7 itu besar. Ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ya. Nah disinilah ketika Allah Rabbuna wa ta'ala memberikan kita kemudahan, jangan disia-siakan bulan ini. Infak sedekah, ya, Ramadan dahsyat. Selesai Idul Fitri, buka dompet, fitri dompetnya. Fitri dompet itu. Ya. Maka infak sedekah, lanjutkan kembali karena ini dilipatkan oleh Allah sampai 700. Ya. Nah oleh karena itu perbanyak infak sedekah, jangan disia-siakan. Yang ketiga itu akhir bisaum, perbanyak puasa sunnah. Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud bagi yang biasa. Karena nilai puasa ini beda dengan puasa di bulan-bulan selain haram. Illa saum fa innahu li wa ana ajsibi yahdahu syahwat wa tamahu min ajli shaimi farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa rabbih. Lanjutan hadisnya. Maka puasa, kecuali puasa itu juga bagian Allah. Dan janji Allah tadi kan dilipatkan minimal 10 sampai 700. Maka perbanyak puasa, jangan puasa yang aneh-aneh, sebagaimana yang ada saja, ya, gak usah puasa yang ngebleng lah dan lain sebagainya yang gak ada tuntunan. Ya. Ayamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Boleh maju, boleh mundur. Ya, Aisyah pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, fa kaifa idza qul ummati qaumi, Rasul untuk umat yang kaum wanita itu kemungkinan tanggal 13, 14, 15 itu ada udur syar'i yang mana dia nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Ya. Jadi wanita itu bisa pak, nggak sholat tuh bisa. Lu mbak nggak sholat, wayai. Gitu. Yang laki-laki ini, mas nggak sholat, wayai apa? Wayai belebes. Gitu. Nggak ada kita wayai. Nah, maka kalau ada udur
Puasa Ayyamul Bid boleh digeser. Awwalu au akhiru salasa yaumin mutalawiyatu, kata Rasul. Boleh maju, boleh mundur, tapi 3 hari berurutan. Misalnya tanggal 13 undangan sunatan Jumat, tanggal 14 Sabtu undangan manten, 15 undangan pindah rumah. Di undangan diumumkan, siang semua ini acaranya, diumumkan disiapkan nasi biryani, nasi mandi, kambing guling. Masa teko bikin itu liane makan, tidak apa-apa, boleh maju, boleh mundur. Ya Allah, ini ada undangan banyak, makan-makan, ya. Maju atau mundur boleh, karena puasa Ayyamul Bid bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah, ya. Banyak. Kemarin Syawal sudah dikasih lagi tambahan kita 6 hari kan, diampuni berapa tahun dosanya? 1 tahun. Tapi susah puasa Syawal di Indonesia. Kalau di Saudi, di Jazirah, sekarang sholat Id, besok masih makan minum mereka. Lusa itu udah banyak puasa sudah 6 hari. Di Indonesia susah karena ada madu mongso, ada nastar, ono kastengel gitu. Saya bulet ya. Belum lagi halal bihalal. Nyerai 1 pekan. 1 pekan berikutnya urusanmu arus balik ya. Gak poso-poso maneh. Pekan ketiga yang putri menstruasi. Itu tambah. Pekan keempat kalian mikir ini baru utang apa puasa Syawal. Jadi berat memang kalau di negeri kita. Jarang orang berani langsung, ya. Soalnya apa? Mesti diloknya dulur-dulurin. Yo leren sik loh, langsung puasa. Kalau di sana enggak. Pemana yang nak riyo kupat barang repot di negeri kita ini, gitu. Nah, oleh karena itu maka perbanyak puasa. Yang terakhir yang keempat, utlu uhiya minal kitabillah. Disuruh berinteraksi dengan Quran. Bukan cuma baca loh ya. Kalau baca itu ikra. Kalau utlu hada salah sumangkuna fiha. Ada 3 unsur di dalamnya. Sami'na Quran, mendengar. Qiraatul Quran, dikiraatkan. Wa tadabburi minal Quran. Kenapa sih kita kok disuruh mentadabbur Quran? Karena Quran itu obat. Quran itu penawar. Quran itu nasihat langsung dari Allah. Quran itu petunjuk dan Quran itu rahmat. Ini Allah letakkan di surat 10 Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari Allah Rabb kalian. Quran, dia obat segala penyakit, terutama penyakit hati, dan dia adalah petunjuk, dia rahmat bagi yang mengimani. Maka kita disuruh interaksi dengan Quran supaya apa? Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dan Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena 3 kitab sebelumnya diturunkan pakai bahasa Ibrani, dirubah oleh tangan manusia. Dikasih Jabur, diganti Mazmur. Dikasih Taurat, diganti Talmud. Dikasih Injil sama rek dinoyo, diganti Bible. Dinoyo itu pabrik rotinya Paulus, ya. Nah, diganti Bible. Dan lucunya penggantian pertama dia itu menggunakan bahasa Yunani. Ini pergantian pertama. Injilnya Allah diganti Bible itu dalam bahasa Yunani. Lucu. Nabinya Yahudi, bahasanya Ibrani. Ada apakah gerangan diganti dalam bahasa Yunani? Saya jadi berpikir waktu itu. Orang Sumeneb, besar di Sumeneb, lahir di Sumeneb, keluarganya di Sumeneb, nulis surat wasiat pakai bahasa Manado. Kira-kira cocok nggak? Cungan tanya apa dia DP artinya? Nggak langsung pergi sana, kan nggak mungkin. Mestilah duk remana karena beden apa nih kata iya, kan mesti begitu. Ini aneh kan? Karena itu maka disinilah kejanggalan yang sangat luar biasa. Dan Allah turunkan Quran ini, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah la'alakum ta'qilun. Maka aku turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Karena ketika bahasa Ibrani diganti-ganti, begitu bahasa Arab gak bisa ganti-ganti. Kenapa? Karena bahasa Arab itu punya 2680 suku kata. Bahasa Indonesia itu 1800. Bahasa Indonesia yang punya 1800
Sana 2500, 2680. Kalau bahasa Indonesia disandingkan ke Arab yang sama cuman 700 kata. Itu. Makanya tidak bisa menang-adik, tapi harus diuraikan. Sehingga banyak terjemahan di Quran itu yang nggak punya terjemahnya. Iqra, bacalah. Utlu, bacalah. Padahal utlu sama iqra beda. Contoh lagi surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwanakum bisai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa anfus was samarat. Samarat sih ditulis apa? Buah-buahan. Ini kalau tidak mempelajari betul, sangkano dondong, duku, salak, gendong apa becak, ngaku timi-timi. Sangkano buah-buahan di pasar. Padahal samarat itu hasil kinerja manusia, bukan buah-buahan. Bahasa Indonesia tidak punya padan katanya. Jadi bahasa Arab itu hampir seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu juga kaya. Ada bahasa Jawa yang tidak ada Indonesianya, tapi harus diuraikan. Contoh, makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka. Jawane mokel. Ya. Seperti itu bahasa Arab. Ada lagi contoh, membidik dengan teliti dari dekat maupun jauh, tidak pernah jitu. Jawane bitor. Jadi seperti itu. Jadi banyak kata di suku kata di Al-Quran ini yang nggak punya padan kata di negeri lain. Sehingga Allah turunkan Quran ini, ya. Dan Allah turunkan Quran ini untuk apa? Mengingatkan wa haula yaumal jam'i la raiba fi. Allah letakkan di surat 42 Asy-Syura ayat ke-7. Jadi untuk memberikan peringatan hari berkumpul yang tidak diragukan. Ya. Sebagian dimasukkan Allah ke dalam surga, sebagian dimasukkan ke dalam neraka, dan bisa cerita tentang hari kiamat. Kitab sebelumnya Allah belum cerita kiamat. Quran kok bisa cerita kiamat? Kok bisa cerita ada surga dan neraka? Karena yang punya yang nulis. Nah, oleh karena itu yang keempat, berinteraksi dengan Quran jangan pernah dilewatkan. Ini amalan yang bisa kita lakukan di bulan-bulan haram. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah, halal thayyibah, dijadikan amal soleh dan ibadah kita di atas Quran dan Sunnah, sehingga amalan-amalan ini Allah jadikan amalan yang soliham, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Ya, Fadal. Ya. Ketika dari 12 bulan kan ada 4 bulan yang haram. Bahwasanya di bulan haram 4 bulan itu kan pahala-pahala intinya dilipat gandakan. Ya. Terus pertanyaannya itu kalau dosa bagaimana? Nah, pertanyaannya bagus. Kalau dosa gimana? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua? Yang kedua, saat ini kita berada di tanggal 24 Syawal misalkan. Nah. Di sisi lain kita punya utang Utang, istilahnya di ya, bulan Ramadan. Kita dahulukan yang mana? Yang Baik. Syawal atau yang kodok tadi? Ya, pertanyaan kedua. Ketiga, enggak pakai. Oh, ketiga dianya piring. Ya. Yang pertama, kenapa kalau amal kebaikan dilipatkan, kalau dosa gimana? Besar, tapi nggak sampai 7.000, nggak sampai 700. Ya. Rasul yang mengatakan jangan berbuat fasik dan dosa karena apa? Besar. Kalau kebaikan sampai 700, tapi jangan gara-gara ngono, oh gak apa-apa, ndak blekai, kan gak sampai 700. Kok ditutup sing apik kan 700. Jangan, itu namanya melebas lagi. Jadi dosa dan kesalahan besar juga di bulan haram. Yang kedua, kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat 184, ada kalimat Allah bagi mereka yang au ila safarin ayam marido ayamim ukhor. Kalau kamu safar atau berpergian, itu boleh gak berpuasa, tapi mengganti pada hari yang lain. Kata hari yang lain ada kata Syawal dari sana? Tidak ada. Berarti itu boleh kapan saja. Min ayamim ukhor, pada hari-hari yang lain. Nah, sedangkan puasa Syawal itu namanya saumi Syawal. Itu nggak bisa dipindah ke bulan lain. Jadi kalau bisa tinggal sisa hari gara-gara tadi halal bihalal mudik gini, tinggal sisa 6, utangnya ya 6 misalnya. Ya opo ya. Sebuah pilihan, silakan kalau mau bayar utang, membayar yang wajib lebih baik juga. Tapi pengen dapat Syawalnya, ambil juga. Nanti waktu pas pas bulan
Habis Syawal kan Dzulqa'dah seperti ini. Nah, itu baru nanti bayar puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan tuh dibayarnya nunggu terakhir Sya'ban. Kalau nabrak Ramadan lagi kena dua, wajib qada, wajib fidyah. Jadi kalau sudah sampai nabrak Ramadan lagi, itu kena wajib qada, wajib fidyah. Misalnya utang 3, sampai ketemu Ramadan lagi, berarti harus fidyah 3, dan itu tetap harus wajib diqada, nggak bisa hilang. Terjawab? Baik. Betul? Yang saya tanyakan di luar tema. Ya, di luar tema, sana di luar sana. Ya, silakan. Seorang wanita itu kan ketika sudah menikah menjadi tanggung jawab Suami. Wa atau ajaujaha ya. Ketika kita memiliki orang tua yang sudah lanjut katakanlah butuh perawatan, itu secara agama yang lebih berhak untuk merawat itu anak laki-laki atau perempuan? Karena kalau anak perempuan berarti kan dia sudah ikut suaminya. Terima kasih. Coba kita lihat bersama-sama surat 17. 17 itu Al-Isra ayat 23 dan 24. Rabbuna wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ini, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibara ahaduma aw kilahum fatakullahuma ufiwatan harhuma wa kullahuma qalan karima. 24-nya, waqit lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbim hamhuma kama rabbayana shaghira. Nih terjemahnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sudah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kau mengatakan ah, atau jangan kau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik ya. Kata di sini orang tuamu pada keduanya, membentak keduanya pada orang tuamu, itu kalimat Allah adalah indakal kibrahadahuma. Jamak ini tidak terbatas laki dan perempuan. Kenapa kalimat ini tidak laki atau tidak perempuan masdarnya? Karena kemungkinan ada seorang orang tua itu tidak punya anak laki-laki, nah, anaknya perempuan semua. Sehingga wakullahuma qalan karima, maka berbuatlah yang baik dan berkata yang baik. Suami yang baik adalah kalau tahu istrinya nggak punya saudara laki-laki, ya, maka suami yang baik adalah mengizinkan istrinya mengambil sebagian dari rizki yang suaminya berikan untuk ibunya. Boleh, itu yang sebaik-baiknya. Terus ada kata lagi hadis bahwa ar-rijalun kala kudu umuhu fala nisa'i fatakuluhi jauziha. Lelaki itu milik ibunya dan wanita itu adalah milik suaminya. Nah, ada hadis seperti itu sahih. Bukan berarti gajinya kita semua dikasihkan ke ibu, terus anak bojo ki megap. Itu namanya dolim. Artinya apa? Ibu berikan sesuai dengan jatah dari kita berapa kasih ibu, ya. Tapi tidak boleh semua kasihkan ibu. Ibu dhisik, kono. Anake megap ndak dolim. Karena Islam itu bukan ke atas tapi tanggung jawabnya ke bawah. Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Diri pribadi dulu, setelah itu wa ahlikum. Ahlikum itu turun. Ahlikum itu ahli turunan. Nah, baru sebagian dikasihkan orang tua. Cuman kadang orang tua itu lucu. Dikasih anak lanang berapa? Gak suentek. Ngono putu-putune teko terus termasuk anaknya kita sendiri dikei. Ngono entek sambat maneh, entek nih duwitmu. Lah lawon entek tak kekno ponakan-ponakan. Ya repot yang namanya mbah gitu. Ngono entek anake maneh todonge maneh gitu. Ya, itu haknya sebetulnya juga. Tapi jangan berarti terus tidak memberi nafkah pada anak dan istri. Apalagi kalau istrinya kerja. Jangan saya nanya lagi. Kon kan kerja, iku lanang blebes. Lanang blebes tidak boleh. Tetap harus nafkah itu wa khairu rijalun minan nisa. Laki-laki itu semua, bukan wanita, ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak punya saudara laki-laki, itu dilihat sama Allah kepekaan kita terhadap ayat ini. Karena ayat ini tidak menunjukkan masdar laki-laki deh. Ini jamak ini. Artinya lauma itu laki dan perempuan.
Ya, sama dengan hum. Kalau misalnya laki-laki hu, mesti bilang wa abahu, ya umuhu hu. Ini huma ini semuanya. Nah, berarti dari masdar kata ini artinya ya mantu itu ya ikut serta merasakan kepekaan. Terjawab. Lagi? Cukup? Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.